Hasil survei menunjukkan 42,01% penduduk Indonesia atau sekitar 119,5 juta orang berencana melakukan perjalanan akhir tahun. Dari kelompok yang berpergian, sebagian besar yaitu 21,28% atau 60,53 juta orang melakukan perjalanan pada dua periode, Natal maupun Tahun Baru. Jumlah perjalanan masyarakat saat periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 diprediksi mencapai 119,5 juta orang. Adapun puncak arus mudik Nataru diprediksi terjadi pada Rabu 24 Desember 2025. Hasil survei menunjukkan 42,01% penduduk Indonesia atau sekitar 119,5 juta orang berencana melakukan perjalanan akhir tahun. Dari kelompok yang berpergian, sebagian besar yaitu 21,28% atau 60,53 juta orang melakukan perjalanan pada dua periode, Natal maupun Tahun Baru, yang berimplikasi pada lonjakan beban layanan pada simpul transportasi. Demikian pernyataan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi mengenai hasil survei potensi pergerakan orang pada masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 melalui Badan Kebijakan Transportasi bekerjasama dengan BPS, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta akademisi. Di mana terdapat tren peningkatan potensi pergerakan masyarakat secara nasional pada masa angkutan Nataru 2025-2026 sebesar 2,71% dari 39,30% pada tahun lalu, menjadi 42,01% mencapai 119,5 juta orang. Kementerian Perhubungan memprediksi puncak arus mudik masa libur Nataru 2025-2026 akan terjadi pada Rabu 24 Desember 2025 dengan perkiraan pergerakan 17,18 juta orang. Sementara puncak arus balik diprediksi terjadi pada Jumat 2 Januari 2026 dengan perkiraan pergerakan sebanyak 20,81 juta orang. Berbagai sumber, Aidex Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini menilik kesiapan transportasi darat menjelang Nataru 2025-2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kurnia Lesani Adnan, beliau adalah Sekretaris Jenderal DPP Organda, kemudian juga Bapak Peter Abdullah, Direktur Program dan Kebijakan Prasasti Center for Policy Studies. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Sani, apa kabar Pak? Halo Mas Pras. Terima kasih. Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Sani. Pak Peter, apa kabar Bapak? Alhamdulillah kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Peter. Baik Pak Peter. Ya, Pak Sani, sebelum membahas lebih jauh mungkin bisa diupdate terlebih dahulu kepada pemirsa. Seperti apa sih saat ini kalau kita bicara mengenai persiapan nih dari teman-teman yang bergerak di bidang transportasi darat dalam menghadapi musim Nataru. Ini liburnya panjang tahun ini begitu Pak Sani, silakan. Ya, terima kasih Mas Pras. Jadi libur Nataru 2025 ini cukup panjang memang. Dan anak sekolah juga, beberapa sekolah mulai Senin kemarin sudah mulai libur. Namun kalau melihat dari demand-nya sendiri, tahun ini kenaikan demand itu baru terjadi di tanggal 22, 23, 24 sampai 26. 27 turun, 28 turun, 29 naik, 30 naik, terus tanggal 3 sampai tanggal 5 maksimal itu sudah cukup hampir 80% reservasi sudah terpenuhi. Namun ini tidak melihat kemungkinan ada lonjakan atau ledakan. Ini sebenarnya ini impact dari panjangnya liburan sehingga orang-orang bisa lebih prepare mungkin menggunakan yang mungkin punya kendaraan sendiri, orang tuanya kerja, anaknya dianterin dulu terus dia balik lagi ke Jakarta untuk kerja, terus nyusul lagi baru naik bus. Nah, jadi kalau libur momen yang panjang kayak gini memang masyarakat pada prinsipnya bisa lebih prepare ya, sehingga mereka bisa menggunakan banyak banyak moda yang dia bisa rencanakan. Nah, salah satunya menggunakan kendaraan sendiri.
Oke. Itu sih kalau yang kami lihat Mas Pras. Baik, persiapan sudah hampir 100%, kemudian memang libur panjang ini memberikan keleluasaan lah ya bagi masyarakat untuk bisa Betul. melakukan Betul. bepergian. Nah, Pak Peter, kalau review terkait dengan potensi peningkatan pergerakan masyarakat di setiap musim libur panjang, terutama di akhir tahun, Nataru seperti tahun ini, bagaimana Pak Peter kalau kita coba flashback begitu sampai dengan kali ini? Ya, secara siklus ya, setiap tahunan itu ini ritual kita kan sama dengan kalau kita lebaran ya. Ya, Nataru itu sama dengan lebaran. Jadi kita punya dua dalam satu tahun itu siklus tahunan kita ada di lebaran dan ada juga di Nataru ya. Itu akan ada libur panjang dan kemudian masyarakat kita punya sebuah tradisi untuk pulang ya, tradisi mudik ya. Walaupun memang lebih besar di Ramadan dan Lebaran, tetapi untuk di Nataru ini ya nggak kalah besarnya juga ya, nggak terlalu kalah ya dengan di Lebaran. Tetapi itu akan menyebabkan ada lompatan di dalam pergerakan mobilitas masyarakat dan tentunya juga akan menyebabkan ada lonjakan di dalam aktivitas ekonomi ya. Biasanya itu adalah daerah-daerah wisata, yang hotel-hotel, restoran itu akan mengalami kenaikan pengunjung dan kenaikan transaksi. Yang ini saya kira akan berdampak secara ekonomi baik itu utamanya di daerah-daerah dan yang kemudian akan menyebabkan secara nasional perekonomian kita akan bergerak. oke. Tapi bisa menjadi momentum tidak sih sebenarnya untuk peningkatan ekonomi secara nasional begitu? Mengingat ini dari wilayah-wilayah perkotaan sampai ke pedesaan kalau kita cermati pergerakan masyarakat pada saat Nataru nih Pak Peter. Selalu jadi momentum ya, selalu menjadi periode di mana pertumbuhan ekonomi kita akan terangkat ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di perekonomian kita, pertumbuhan ekonomi kita secara triwulan, triwulan yang ada karena kalau untuk Lebaran itu Ramadan dan Lebaran itu kan bergerak ya. Iya. Jadi triwulannya itu bergeser. Yang kalau di tahun ini kan ada di triwulan 2 ya. Oke. Untuk tahun depan itu akan ada di triwulan 1 ya. Sementara kalau untuk Nataru kan tetap dia ada di triwulan 4. Jadi kalau kita lihat dari siklusnya pertumbuhan ekonomi kita itu akan ada kenaikan pertumbuhan ekonomi pada triwulan keempat yang disebabkan oleh Oke. adanya aktivitas Nataru. Itu dia ya. Nah, kalau dari sisi Organda sendiri apa nih kesiapan, strategi yang sudah dilakukan meskipun ini kita tahu ini adalah ya fenomena tahunan begitu ya Pak Sani. Tentu Anda Ya. melihat ini suatu hal yang biasa, tapi ada inovasi baru tidak sih yang disiapkan oleh teman-teman Organda begitu? Untuk di momen-momen season yang pasti sesuatu yang bukan baru sih, Iya. additional yang lebih yang kami tambahkan itu pengecekan kesehatan ke kru. Jadi kami bersama Jasa Raja minta mengadakan pengecekan kesehatan dan di internal PO secara random mereka melakukan juga yang pasti napsah ya, tes narkoba Oke. untuk memastikan kalau pengemudi kami melayani baik dan semestinya. Nah, jadi kalau di musim-musim peak season ini yang lebih ekstra yang kita lakukan lebih ke pengecekan ke SDM. Nah, karena kalau kendaraan Mas Bas, kami kan memang perusahaan otobus atau operator yang memiliki dan diberikan izin oleh pemerintah itu kan harus patuh tunduk kepada SMK, Sistem Manajemen Keselamatan. Oke. Mana kan kami di Sistem Manajemen Keselamatan kan sudah ada kewajiban-kewajiban yang harus kami lakukan dan tercatat dan kami laporkan secara berkala itu di assess oleh Kementerian Perhubungan di bawah Direktorat Sarana Subdit Keselamatan. Nah, jadi ini kalau untuk kendaraan maintenance preventif dan periodic maintenance itu insya Allah itu tidak ada hal yang spesial. Oke. Nah, yang lebih kami rekatkan untuk memeriksakan satu kepastian kesehatan pengemudi, yang kedua yaitu tadi
kita pastikan kalau pengemudi tidak dalam pengaruh narkoba. Baik, itu dia. Lantas kalau kita lihat bicara mengenai data juga dari survei Kementerian Perhubungan begitu, memang pemilihan moda transportasi ada bis 8,17% atau 0,76 juta orang begitu. Apakah peningkatannya ini juga signifikan atau tidak, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Sandi, Pak Peter, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan data terkait dengan faktor kenaikan pergerakan masyarakat begitu pada saat Nataru 2025-2026 itu apa saja yang kita lihat. Ini data dari Kementerian Perhubungan, di mana waktu libur panjang ini memang menjadi satu hal yang menguntungkan tentunya bagi masyarakat luas begitu ya. Ada libur sekolah juga dengan libur Nataru 2025-2026. Kemudian yang kedua ada kondisi infrastruktur transportasi yang semakin membaik. Ini juga menjadi satu hal yang memberikan kenyamanan juga bagi masyarakat untuk bisa melakukan bepergian dengan jarak tempuh yang lebih jauh lagi. Dan ketiga, tingginya minat masyarakat untuk berwisata. Keempat, ada aspek budaya di mana masyarakat ingin merayakan hari Natal di kampung halaman. Dan kelima, ada aspek ekonomi juga begitu yang ada di dalamnya. Dan berikutnya kita lihat dari sisi pengguna moda transportasi Nataru, kita akan cermati bersama. Ya, mobil pribadi masih mendominasi untuk tahun ini, kita cermati begitu ya hasil survei dari Kementerian Perhubungan, di mana datanya sekitar 51,12 juta orang atau 42,78% kalau kita persentasinya. Kemudian ada sepeda motor 22 juta orang, menyusul bis 9,76 juta orang, ada mobil sewa, mobil travel, pesawat, kereta api jarak jauh, kapal penyeberangan, kapal laut, bahkan juga sampai dengan komuter lain akan cukup aktif ya selama libur Nataru yang cukup panjang di penghujung tahun 2025 ini. Itu dia beberapa data yang tadi sudah kita sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kurnia Lesanti Adnan, Sekjen DPP Organda, kemudian Pak Peter Abdullah, Direktur Program dan Kebijakan Prasasti Center for Policy Studies. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, nah bagaimana kalau misalnya kita lihat dengan kesiapan tadi sudah oke nih Pak Peter. Nah, pergerakan masyarakat, ekonomi akan tercipta yang seperti Anda sampaikan. Lantas bagaimana dengan kalau kita bicara perputaran uang juga yang berpotensi terjadi selama libur Nataru, Pak Peter? Ya, seperti saya sampaikan tadi, ini kan para pemudik akan bawa uang semua itu. Betul. Ya, mereka akan bawa uang, mereka akan spend, akan belanja di pertama di kampung atau juga di tempat-tempat wisata, karena mereka akan sebagian itu bukannya ke pulang kampung ya. Kalau untuk Nataru itu agak uniknya, karena sebagian juga itu adalah berlibur ya. Jadi nanti arus pergerakan itu pertama itu adalah mereka yang pulang kampung, dan yang kedua adalah mereka yang ke tempat liburan ya. Jadi destinasi wisata seperti di Bali dan Jogja, saya kira Bandung itu akan rame itu ya. Mereka yang pergerakan ke sana akan ramai ya, dan tentu pergerakan itu akan membawa aktivitas ekonomi ya di sepanjang perjalanan, dan kemudian di area-area wisata itu akan muncul transaksi ekonomi yang saya kira perputaran uangnya akan meningkat cukup tinggi. Baik, tapi kalau dengan pergerakan masyarakat yang diproyeksikan naik 2,71% ini Pak Peter dibandingkan dengan Nataru tahun lalu, menjadi sinyal tidak sih sebenarnya? Ya, lagi-lagi kita bicara mengenai ekonomi masyarakat yang semakin membaik, tingkat konsumsi masyarakat yang membaik, atau bagaimana nih Pak Peter? Ya, ini sebenarnya bukan cerminan membaik atau tidak ya. Kita harus ingat misalnya di tahun 2021 ketika kita baru aja selesai melewati COVID, bahkan masih di dalam kondisi COVID, ketika pemerintah mulai membuka mengizinkan adanya pergerakan masyarakat ya, itu terjadi lonjakan dan aktivitas ekonomi tumbuh itu tidak terbatasi. Jadi di dalam kondisi yang bagaimanapun masyarakat akan mengeluarkan tanda kutip tabungan mereka untuk mereka nikmati pada periode itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwasanya ini disebabkan ekonominya membaik, enggak. Ya, kondisi masyarakat belum tentu membaik sebenarnya. Ya, bahasa sederhananya gini, Mas Pras. Even mereka yang baru saja kena PHK, ya,
itu bisa saja dia akan mengeluarkan tabungannya untuk dia mengajak keluarganya untuk berrekreasi, pulang kampung, dan itu dia akan memakan tabungannya. Iya. Jadi lonjakan aktivitas ekonomi di periode Nataru bukan cerminan bahwasanya kondisi ekonomi membaik, tetapi bisa menjadi momentum untuk kita bisa melanjutkan upaya percepatan perbaikan ekonomi kita. Oke, Pak Peter. Nah, lantas bagaimana Pak Sandi dengan hasil survei Kemenhub yang tadi juga sudah disampaikan begitu? Moda transportasi busnya ini 0,76 juta orang, 8,17%. Nah, ini meningkat tidak sih sebenarnya dibandingkan dengan tahun lalu? Kemudian apakah juga nanti ada persiapan penambahan armada kah, jumlah SDM, atau ya seiring sejalannya waktu memang jumlahnya sudah naik begitu dalam beberapa tahap selama tahun ini misalnya? Itu kan prediksi Mas Pras. Kalau melihat sampai hari ini, saat kita ngobrol ini, ya, reservasi itu belum terlalu meledak, belum melonjak. Oke. Jadi kalau saya pribadi dan faktor kebiasaan melihat lama ada di industri ini pun naik lonjakannya tidak signifikan. Nah, saya nggak tahu data yang diambil dari pemerintah dari mana, dari reservasi, apakah moda yang lain juga. Tapi kalau bicara transportasi darat berbasiskan jalan, bus, kami lihat ini mungkin kurang lebih seperti tahun lalu. Karena apa? Karena ini kan Nataru, bulan Februari kita puasa, Maret kita lebaran lagi. Seperti Pak Peter katakan, momen sakral dan ramai itu secara ekonomi di Nataru dan lebaran. Nah, ini kalau saya lihat masyarakat nih mau milih nih, kalau milih lebaran dia nggak Nataru, dia mau Nataru mungkin lebaran, ya ini akan terbaginya seperti itu. Tapi sekali lagi, hari ini reservasi itu baru di 80% kurang lebih dari jumlah armada tersediaan. Dan perlu juga diketahui fenomena terakhir pasca COVID ini, injury time itu ledakan datangnya belakangan memang. Jadi H-2, H-3 itu karena H-1 baru grafiknya naiknya tinggi. Ini yang kami lakukan mempersiapkan armada bagaimana supaya kendaraannya tersedia dengan kru yang siap, jumlah yang cukup. Nah ya, dengan cara menaikkan utilisasi. Jadi tantangan kami lebih ke ini sih Mas Pras, ke kemacetan. Semoga kemacetannya tidak terlalu parah. Ya kalau merayap dia jalan tuh masih bisa diakses, masih bisa dikejar lah. Kalau sudah mudi itu yang kami repot, nggak bisa kita naikkan utilisasi kendaraan. Sejauh mana lantas koordinasi DPP Organda yang lakukan misalnya dengan pihak pemerintah, Kementerian Perhubungan, Kepolisian begitu, atau pihak terkait lagi untuk bisa menjaga tadi titik-titik rawan macet begitu di selama perjalanan mudik, bisa dikatakan mudik Nataru lah begitu Pak? Ya, terakhir kan SKB dari Menteri Perhubungan sudah keluar ya, SKB Nataru ini. Jadi pembatasan ke angkutan barang itu pun teman-teman angkutan barang sedang minta ada beberapa yang jangan dilarang. Nah, rekayasa lalu lintas. Nah, ini yang menurut kami sangat penting. Jadi kalau dengan diskusi terakhir keluarnya SKB itu normatif, analisa dan prediksi untuk pada saat terjadi lonjakan arus. Nah, tapi kalau bila terjadi kemacetan yang over sehingga sampai ke stuck, nah itu ada rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan, seperti mengoptimalkan jalan non tol dan membuat one way atau kontraflow. Nah, kalau kita bicara mengenai upaya Organda sendiri untuk memastikan bahwa penerapan standar keselamatan termasuk manajemen mungkin kecepatan lalu lintas, rest area dan pemeriksaan kendaraan misalnya begitu, ini apakah memang juga sudah firm dalam artian SDM-nya juga sudah ready untuk bisa menjamin keamanan dan keselamatan perjalanan begitu Pak Sani? Ya, insya Allah kami hanya bisa memaksimalkan Mas Pras. Jadi kalau bicara firm 100% atau 99%, tentulah manusia kan ritmenya berubah-ubah ya, stamina dan segala macam, apalagi situasi lalu lintas yang kita lihat tidak pasti, kemacetan, keramaian. Nah, namun
kami melalui di beberapa forum dengan interaksi, boleh dikatakan interaksi kami yang secara intens kepada seluruh jajaran operator dan teman-teman operator, kami meminta teman-teman memastikan sudah menjalankan SMK tersebut. Nah, dari situ juga sebenarnya indikasi yang gampang sekali kita lihat, so far sejauh ini kalau kita lihat di jalan raya itu kendaraan atau bus rusak itu kan cukup kecil. Oke. Itu kan nampak sebenarnya indikatornya, Mas Pras. Iya, Nah, di iya. situ ya mungkin masyarakat yang bikin masyarakat semakin tidak ragu lah. Nah, dari situ memang kalau ada hal-hal yang force major itu pasti ada ya cuaca. Nah, ini juga yang kami harapkan jalan tol segera selesai semua untuk tidak ada lagi yang dalam maintenance. Nah, kepadatan lalu lintas yang sesaat ini, nah ini yang kita khawatirkan. Oke, Pak Sani. Nah, kembali ke Pak Peter, kalau kita bicara mengenai kebijakan-kebijakan insentif yang diberikan begitu untuk musim Nataru, menurut Anda sudah cukup optimal? Kemudian apakah masih ada yang perlu kita tingkatkan lagi misalnya? Apakah tarif tol atau dan lain-lain misalnya begitu nih Pak Peter? Saya kira kalau lihat dari tahun ke tahun, Ya. persiapan kita di dalam menghadapi lonjakan traffic disebabkan oleh aktivitas Lebaran dan Nataru ini, persiapannya dari tahun ke tahun semakin baik, jauh makin baik. Oke. Ya. Mungkin belajar dari masa lalu, ya bagaimana pengelolaannya, manajemennya, dan yang kedua disupport sekali dengan infrastruktur yang jauh lebih baik. Sekarang ini untuk Jawa itu sudah terhubung dari Merak sampai ke Surabaya, ya, dan itu sangat membantu di dalam manajemen pengelolaan angkutan kita, ya. Dan ini diikuti dengan pemerintah juga sangat bersungguh-sungguh untuk bagaimana menerapkan manajemen keselamatan bagi para penumpang, bagi para pemudik, ya, para pengguna transportasi. Dan saya kira ini walaupun kita harus akui juga ya belum sempurna, tetapi saya kira upaya perbaikan-perbaikan itu sudah terus dilakukan oleh pemerintah dan kita apresiasi itu. Nah, apa saja yang masih harus diperbaiki? Saya kira terutama di dalam meningkatkan, utama ya menurut saya Mas Pras, ya, meningkatkan disiplin masyarakat itu sendiri. Oke. Karena banyak kejadian itu disebabkan oleh kedisiplinan yang kurang dari pengguna. Tadi kan kalau lihat dari statistik kan 60% itu adalah menggunakan kendaraan pribadi. Baik. Nah, ini berbagai kejadian itu kan disebabkan oleh kurang disiplinnya masyarakat, yang baik itu di dalam menggunakan fasilitas umum, di dalam menggunakan kendaraan, ya banyak yang memaksakan, udah ngantuk masih terus jalan. Nah, itu dia. Melanggar aturan di dalam penggunaan jalan raya, ya. Oke. Dan juga mungkin untuk yang kendaraan publik ini terkait juga disiplin dari, ya ini teman-teman yang Pak Sani. Sani ini, ya ini harus kita akui Pak Sani, ya, ada yang nakal juga nih, ya pengusaha-pengusaha ini banyak yang nakal juga. Ini mungkin disiplin ini yang perlu kita terus kita tingkatkan. Kalau aturannya sih semakin membaik ya Pak Sani, ya, saya kira terus kita berbenah. Cuman ya ini tadi membangun disiplin masyarakat kita ini yang saya kira harus terus dilakukan, harus terus ditingkatkan. Baik, ya. Polanya seperti apa untuk bisa meningkatkan kedisiplinan para pengguna transportasi darat, jalan, dan lain-lain? Kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, Mas Sani dan juga Pak Peter. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kurnia Lesani Adnan, Sekjen DPP Organda, Pak Peter Abdullah, Direktur Program dan Kebijakan Prasasti Center for Policy Studies. Nah, bicara mengenai kesiapan dari SDM tadi sebenarnya sudah diulas begitu ya dari DPP Organda, bahwa memang upaya untuk bisa menjaga kedisiplinan, menjaga bahwa mereka juga paham terkait dengan pola-pola keselamatan, keamanan di perjalanan. Nah, upaya untuk bagaimana mencegah hal-hal yang mungkin bisa dikatakan force major ini
ini antisipasinya dan mitigasinya sejauh mana Pak Sani? Ya, kalau kami di sebagian besar manajemen itu kendaraannya sudah dilengkapi dengan sensor sensor fatigue ya pengemudi itu satu, kedua juga CCTV. Oke. Jadi dengan adanya pengawasan di kendaraan itu si kru mereka jadi lebih merasa terawasi. Memang saudara-saudara kita ini kan kadang-kadang kalau yang Pak Peter tadi sampaikan dengan sedikit senyum tadi kan, mereka kalau sudah turun ke lapangan itu ibarat main bola itu dia lupa garis yang mana. Nah inilah makanya kita pasangkan device CCTV dengan di beberapa titik, dan ada beberapa juga yang sudah menggunakan sensor bukan dashcam ya, sensor untuk fatigue pengemudi itu juga bisa mengawasi, bisa nge-alert. Jadi kalau dia ngebipnya terlalu banyak, dia musak-musak muka terlalu banyak, kalau dia tegangnya juga terlalu lama, jadi itu di alert. Nah, jadi memang kita sudah mulai mencoba ke teknologi. Nah, secara persuasif di titik-titik peristirahatan seperti rata-rata kan kalau kita bicara Jakarta ke Jawa Timur itu dari Jakarta di sekitar Subang sampai ke Kalijati itu kan memang di daerah peristirahatan. Nah di situ tim operasional kami hadir, semua PO itu ada tim operasional, mereka berinteraksi kepada kru dan yang pasti menyematkan dengan kalimat jaga hati-hati, pastikan kesehatan, pastikan semuanya dalam keadaan baik, jangan melebihi kemampuan. Jadi cara persuasif dan teknologinya ya kita lakukan sih. Jadi ya beberapa hal yang sudah dilakukan Pak Peter, mungkin ada himbauan juga yang ingin disampaikan begitu kalau misalnya Anda tadi menekankan terkait dengan kedisiplinan juga nih para pengguna jalan masyarakatnya begitu Pak Peter. Ya ini kalau untuk tadi kan dari sisi Organda ya. Ya. Nah, ini dari sisi pengendara pribadi sebenarnya saya cukup sering berkomunikasi dengan pengelola jalan tol khususnya Jasa Marga. Setahu saya teman-teman di Jasa Marga itu ini sudah mengantisipasi Nataru ini udah jauh hari dan sistemnya udah sangat bagus. Mereka juga punya monitor room ya yang memantau sepanjang jalan tol ya. Nah, dan rambu-rambu semua alat keamanan di jalan tol itu juga sudah sangat lengkap, polisi juga sudah sangat siap. Nah balik lagi ini semuanya akan terulang kepada pengemudi nantinya. Ya. Nah pengemudi kita harapkan benar-benar mempersiapkan diri baik mental ya karena ini perjalanan jauh, mental juga harus siap, fisik ya, dan kemudian balik lagi ke disiplin tadi ya, kemauan karena intinya kan kita ingin berkumpul dengan keluarga ya, berbagi kebahagiaan dengan keluarga ya. Ya oleh karena itu harus hendaknya kesadaran diri itu yang perlu ditanamkan kepada semua pengemudi. Nggak perlu cepat ya karena kita yang penting selamat ya. Nggak usah buru-buru ya, itu yang paling utama kita pesankan kepada semua nanti para pengemudi yang akan melaksanakan perjalanan jauh ya untuk menikmati liburan Nataru ini. Itu dia. Nikmati liburan, hati-hati, jangan buru-buru, utamakan keselamatan. Itu dia yang paling utama, keselamatan begitu. Pada saat ngantuk sudah stop dulu, jangan dilanjutkan lagi begitu ya Pak Sani dan juga Pak Peter. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan, informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini Pak Sani, Pak Peter. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak, sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras, Pak Sani. Ya.